Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Ibu Lia Bunimi Putri di materi teorema faktor dan akar-akar pada suku banyak. Kita langsung saja. Teorema faktor. Suku banyak fx mempunyai faktor x kurang k jika dan hanya jika nilai dari fk sama dengan 0, atau bisa dikatakan bahwa sisa sama dengan 0. Berarti terjadi sebaliknya, jika fk itu adalah faktor yang tadi ya, sisanya 0, maka otomatis k adalah akar dari fx. Gitu ya. Langsung saja kita bahas contoh soal yang pertama. Tunjukkan bahwa x min k merupakan faktor dari suatu suku banyak x pangkat 3 dikurang x kuadrat kurang x kurang 15. Ini kalau kita perhatikan dia adalah suku banyak sempurna ya, karena pangkat-pangkatnya berurutan. Seperti biasa kita dengan gampang pakai cara Horner aja. Koefisiennya kita susun dulu 1, min 1, min 1, min 15 karena sudah sempurna, berarti urutannya sudah jelas di sini. Ulang 1, min 1, min 1, min 15 gitu ya. Kalau x min 3 kita andaikan dia sama persamaan linear, berarti x sama dengan 3. Ya udah, ini untuk yang pertama kita turunin dulu 1. Kemudian nanti 1 ini kita kalikan dengan 3 sama dengan 3. Taruh komposisinya di sebelah samping ini, kemudian tinggal dijumlahin aja, min 1 tambah 3 sama dengan 2. Kemudian 2 nanti kita kalikan lagi ke 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, ini dia 6 ya. Nah, tinggal diturunin lagi, dijumlahin, min 1 tambah 6 sama dengan 5. 5 nanti kita kalikan lagi dengan 3. 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, min 15 tambah 15 sisanya sama dengan 0. Maka dia habis dibagi. Nah, jadi karena sisanya sama dengan 0, ya udah berarti x kurang k itu adalah faktor gitu ya. Dan x sama dengan k-nya ini merupakan akar dari fx tadi. Fx-nya yaitu x pangkat 3 kurang x kuadrat dikurang x kurang 15. Gitu ya. Bisa dipahami bukan? Gampang, hanya membagi seperti biasa, yang penting dia nanti nilainya 0. Gitu ya. Yang penting hasilnya kita buktiin bahwa sisanya itu nanti sama dengan 0. Nah, ya udah, berarti kalau sisanya sama dengan 0, berarti x min k-nya itu disebut faktor dan x sama dengan k ini disebut akar gitu ya. Ya, itu aja. Oke, kita lihat contoh soal yang kedua. Diketahui 2x kurang k merupakan faktor dari suku banyak. Yang ini 10x pangkat 3 kurang 19x kuadrat tambah 9. Nah, ini mau kita buktiin nanti kalau dibagi ini hasilnya 0 nggak kira-kira? Yang pertama kita lihat dulu ini suku banyaknya sempurna atau enggak? Iya, bener banget, nggak sempurna ya, karena ada x yang pangkat 1 yang hilang. Berarti kalau kita susun itu adalah 10 untuk pangkat 3, min 19 untuk x pangkat 2, 0 untuk x pangkat 1 karena tidak ada, dan 9 adalah konstantanya. Jika pembaginya 2x kurang 3, maka kalau jadikan linear, min 3 pindah ruas dan 2-nya pindah ruas, berarti x sama dengan 3 per 2. Lanjut kita menghorner ya. Yang pertama turun dulu nih, 10 turun dulu, kemudian nanti kita kalikan sama 3 per 2, artinya 10 kali 3 kemudian dibagi 2. 10 kali 3 30, 30 bagi 2 15. Nah, ini dia si 15-nya itu. Kemudian min 19 ditambah 15 sama dengan min 4 gitu ya. Min 4 kemudian kita kalikan lagi dengan 3 per 2. Hasilnya adalah min 6 gitu. Nah, ini kita taruh posisinya min 6 di sini. 0 tambah min 6 sama dengan min 6. Kemudian nanti min 6 kita kalikan lagi dengan 3 per 2. Min 6 kali 3 sama dengan min 18 bagi 2 sama dengan min 9. Ya udah, min 9 dikurang 19 sama dengan 0. Yang otomatis terbukti ya bahwa dia habis dibagi.
Nah, ini hasil baginya di sini. Kalau kita lihat di sini tinggal disusun aja min 6 untuk konstanta, min 4 untuk X pangkat 1, kemudian 10 untuk X pangkat 2. Nih, kalau Ibu hapus ya. Nah, kita perhatiin di sini. Susunannya min 6 untuk konstanta, min 4 untuk X pangkat 1, dan 10 untuk X pangkat 2. Nah, karena dia kelipatan 2 nih, sama-sama kelipatan 2, jadi bisa kita sederhanain bagi 2. Jadinya 5x kuadrat kurang 2x kurang 3. Nah, kalau kita faktorin jadinya seperti ini. 5x kali x sama dengan 5x kuadrat. Min 3 itu dari 3 kurang min 1. Kemudian nanti 5 kali min 1, 5. Tambah 3 sama dengan min 2. Nah, ini dia bentuk faktornya. Sehingga ditanya tadi adalah faktor lain. Nah, 5x plus 3 dan x min 1 merupakan faktor lainnya. Gitu ya, karena dia pangkatnya 3 maka faktornya ada 3. Yang pertama tadi 2x min 3, ini faktor yang pertama. Faktor yang kedua yaitu 5x tambah 3, dan yang terakhir yang ketiga adalah x kurang 1. Kalau akar-akarnya gimana? Ya udah tinggal dijadikan linear saja, bahwa x yang pertama yaitu 3/2, X yang kedua berarti dari faktor yang kedua min 3/5, dan X yang ketiga yaitu dari faktor yang ketiga yang sama dengan plus 1. Oke, begitu ya. Bisa dimengerti kan? Kalau bisa kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Diketahui X min 1 merupakan faktor dari persamaan 3x pangkat 4 tambah 11x pangkat 3 dikurang x kuadrat tambah kx tambah 6. Dan yang akan ditentukan di sini adalah nilai dari K. Oke. Langkah pertama seperti biasa, karena faktor pasti nanti hasilnya 0. Nah, kita susun dulu, kita lihat dulu di sini dia sempurna atau tidak sempurna. Kebetulan sempurna ya. Kalau kita susun berarti 3, 11, min 1, K, dan 6 untuk konstanta. Karena faktornya atau pembaginya min 1 berarti X sama dengan 1. Langkah pertama turun dulu 3. Kemudian nanti 3 ini kita kalikan 1, hasilnya 3, dijumlahin 14. 14 kalikan 1 sama dengan 14, tinggal dijumlahin, hasilnya 13. 13 nanti kemudian kita kalikan 1 lagi, jadinya 13. Kalau dijumlahin ini K tambah 13. Kemudian nanti kita kalikan lagi, K kali 1 K tambah 13 kali 1 13. Ya udah ya, tinggal dijumlahin aja nih. K tambah 6 tambah 13 sama dengan 19. Jadi hasilnya adalah K tambah 19. Nah, karena tadi X min 1 itu adalah faktor, berarti otomatis sisanya harus sama dengan 0. Karena sisanya K plus 19, jadi kalau pindah ruas hasilnya jadi K sama dengan min 19. Dapat deh nilai K-nya, bahwa K sama dengan min 19. Bisa paham ya? Pokoknya intinya faktor, kalau dia faktor berarti sisanya harus sama dengan 0. Oke. Nah, di sini Ibu berikan latihan percis sama seperti contoh soal tadi, hanya beda suku banyaknya dan beda pembagi. Tapi kalau kalian bisa perhatikan tadi dan ulang-ulang lagi contoh soal 1 sampai ke 3, Ibu yakin kalian bisa mengerjakan soal-soal ini. Ya, kalau seandainya ada yang kurang paham, silakan ditanyakan ke Ibu melalui kontak yang ada tertera. Makin awal kamu memulai pekerjaan, makin awal pula kamu akan melihat hasilnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.